Hari ini saya akan bahas tentang rekomendasi YouTube. Banyak di antara teman-teman yang masih baru di YouTube merasa kontennya tidak direkomendasikan oleh YouTube. Saya akan bahas apa faktor yang mempengaruhi rekomendasi beserta contohnya. Bagi teman-teman yang mau belajar YouTube dari nol, pengen dapetin video kursus panduan lengkap cara jadi YouTuber dari awal, beserta langkah-langkah apa saja sih yang kita lakukan setelah monetisasi, teman-teman bisa bergabung di video kursus YouTube Zona Tutorial. Linknya ada di deskripsi channel ya. Jadi nanti setelah nonton video ini, teman-teman tinggal buka channel Zona Tutorial, kemudian cek di bagian deskripsi channelnya. Di situ ada beberapa link yang bisa teman-teman akses dan pilih untuk link yang video kursus YouTube dari nol. Nah, jadi rekomendasi YouTube itu banyak faktornya ya teman-teman. Penonton kita adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Maksudnya gimana nih? Nah, bahasa yang lebih simpelnya, ketika kita membuat konten dan kita sajikan konten tadi untuk penonton, kalau penonton itu puas dengan konten yang kita buat, maka YouTube akan merekomendasikan ke lebih banyak penonton dengan topik dan minat yang sama. Tapi sayangnya, membuat orang betah di konten kita itu bukan hal yang mudah. Butuh evaluasi dan proses ya. Satu tips dari saya untuk teman-teman gimana biar orang mau nyimak konten kita, jawablah kebutuhan penonton itu melalui konten yang kita buat. Karena biasanya kalau terjawab kebutuhan penonton tadi, mereka tanpa sadar sudah nonton video kita dalam durasi yang cukup lama. Sekarang kita bahas apa aja faktor yang mempengaruhi rekomendasi. Yang pertama adalah thumbnail video kita. Semakin sering thumbnail video kita itu diklik oleh penonton, maka itu semakin bagus. Berarti kita memberikan sinyal positif kepada sistemnya YouTube bahwa thumbnail kita diklik. Artinya kita mendapatkan view. Nah, untuk kita bisa tahu seberapa banyak thumbnail kita diklik oleh penonton, itu datanya ada di analitik di bagian rasio klik tayang. Nah, kalau yang kita dapatkan di bagian rasio klik tayang itu bisa lebih dari 4%, bisa lebih dari 5%, itu artinya udah cukup baik nih. Thumbnail kita udah lumayan banyak yang ngeklik gitu kan. Selebihnya ya tinggal tergantung isi konten kita gitu. Tapi ini udah lumayan bagus gitu kan. Tapi sebaliknya nih, jika rasio klik tayang kita masih 1,2% misalnya, atau cuma 2,2%, masih di bawah 5% gitu lah ya. Itu artinya thumbnail kita banyak diabaikan oleh penonton. Makanya banyak dan teman-teman yang merasa konten saya tidak direkomendasikan oleh YouTube. Tapi kalau kita cek di bagian data analitik, sebenarnya YouTube itu udah coba melempar konten kita, merekomendasikan konten kita di beranda penonton. Ya, di beranda penonton yang sekiranya minat dengan konten kita. Tapi kejadian di lapangannya, ketika YouTube sudah coba merekomendasikan konten kita, thumbnail kita tadi nggak punya daya tarik gitu. Alhasil ya penonton mengabaikan, penonton scroll, penonton memilih konten yang lain. Artinya dengan begitu kita tidak sengaja itu kita sudah mengirim sinyal negatif kepada sistem YouTube. Berarti thumbnail kita nggak punya daya tarik, berarti konten kita kurang diminati gitu. Maka dari itu, usahakan kita punya thumbnail yang punya ciri khas dan punya daya tarik, sehingga orang mau ngeklik waktu direkomendasikan YouTube di beranda. Faktor yang kedua, lamanya orang menonton. Jelas ini yang paling susah ya, karena lamanya orang menonton, itu juga akan berdampak ke jam tayang ataupun waktu tonton yang kita dapatkan. Semakin lama orang menonton, artinya kita memberi sinyal yang bagus ke sistem YouTube. Berarti orang betah di konten kita. Semakin lama orang menonton, berarti jam tayang kita akan semakin besar yang kita dapatkan. Nah, ini balik lagi ke topik yang awal tadi. Ya, saya udah jelaskan, untuk bisa bikin orang betah di konten kita, setidaknya konten kita harus menjawab kebutuhan penonton itu sendiri. Saya sendiri juga nggak tahu sampai detik ini masih ada yang nonton apa enggak. Coba yang masih nonton, masih mendengarkan saya nih, coba di like video ini dan di subscribe channel ini ya. Nah, sekarang saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita itu kebutuhannya di pagi hari mau sarapan lontong sayur lah, misalnya gitu ya. Dan ternyata kita ketemu nih, warung lontong yang kita merasa tuh enak banget lontongnya. Alhasil, apa yang kita dapatkan? Kita akan menghabiskan lontong yang disajikan sama pemilik warung tadi. Ya kan? Bahkan besok kita bisa balik lagi. Atau bahkan kita merekomendasikan warung tersebut ke teman-teman kita yang lainnya, yang peminatnya sama-sama untuk sarapan lontong sayur di pagi hari. Nah, di YouTube juga begitu. Ketika konten kita bisa dinikmatin sama penonton dalam durasi yang cukup lama, maka YouTube akan merekomendasikan konten kita ke lebih banyak penonton lagi. Tentunya dengan topik dan minat yang sama. Ini juga udah sering banget terjadi di channel saya ini.
Contohnya kemarin di awal tahun 2025, saya ada membahas video tentang persiapan jadi YouTuber. Itu video memang sengaja saya upload di awal tahun karena saya targetnya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman yang baru mau jadi YouTuber di tahun 2025. Nah, karena judulnya persiapan untuk jadi YouTuber, itu adalah salah satu kebutuhan YouTuber pemula. Makanya video itu lumayan viewsnya, ada sekitar 100.000 views kalau nggak salah. Dan untuk satu video itu aja udah menghasilkan lebih dari 2 juta. Hanya satu video itu. Nah, itu adalah bukti bahwa ketika kita ingin meningkatkan jam tayang, ingin meningkatkan rekomendasi, kunci utamanya adalah bikin orang betah di konten kita. Untuk bikin orang betah di konten kita, banyak faktor lagi kan. Bagaimana audionya, bagaimana visualnya. Tapi yang paling simpel menurut saya adalah jawablah kebutuhan penonton kita itu melalui konten yang kita buat. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi rekomendasi ada pada interaksi. Seberapa banyak interaksi yang kita dapatkan pada saat kita upload video. Interaksi ini berupa seberapa banyak jumlah like yang kita dapatkan, seberapa banyak orang yang berkomentar, orang yang membagikan konten kita, itu semua menjadi penilaian YouTube. Makanya kalau kita lihat beberapa konten yang viral, yang views-nya banyak, itu juga diikutin dengan jumlah interaksinya yang banyak. Ya, kita bisa cek jumlah like-nya mungkin bisa sampai ribuan, bahkan ratusan ribu. Itu akan menjadi sinyal juga ke sistem YouTube bahwa konten kita memiliki banyak interaksi. Jadi semua ini balik ke isi konten yang kita sajikan untuk penonton. Kalau memang konten kita itu memuaskan bagi penonton, maka penonton itu tidak akan sungkan-sungkan untuk subscribe kita, nge-like kita, berkomentar, bahkan mereka akan membagikan konten kita tanpa kita minta untuk dibagikan. Ya, jadi pengaruhnya besar banget nih. Jadi balik lagi nih ke topik awal yang tadi saya sampaikan. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa rekomendasi itu banyak faktor. Penonton kita adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Tapi jangan lupa, seorang penonton itu juga akan dipengaruhi dari faktor eksternal. Tentunya ini akan berdampak juga ke channel YouTube kita. Contohnya, yang pertama adalah minat penonton. Seorang penonton itu minatnya bisa berubah-ubah. Ya, jangankan dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari aja bisa berubah. Misalnya hari ini kita lagi suka nontonin komedi, berarti minat kita di konten-konten komedi. Maka beruntunglah channel-channel komedi. Banyak channel komedi yang kita tonton, mereka dapat view gitu kan. Tapi keesokan harinya atau minggu depan, minat kita sebagai penonton itu bisa berubah lagi. Pengen belajar YouTube, ya berarti kita nontonin konten-konten tutorial YouTube gitu kan. Nah, itu namanya minat penonton kapanpun bisa berubah. Ini juga bisa berdampak ke channel YouTube kita. Yang kedua, dari sisi kompetisi. Ya namanya kita konten di YouTube, tentunya secara tidak langsung kita juga berkompetisi dengan konten-konten orang lain, dengan channel orang lain. Nah, jadi bisa aja dalam bulan ini, penonton kita tadi lagi pengen nontonin kita, karena kita rajin upload nih gitu ya. Kita ditontonin, views kita naik gitu kan. Tapi di bulan depan, belum tentu penonton tadi akan balik ke channel kita, nontonin channel kita. Bisa jadi dia nonton ke channel tetangga, channel kompetitor kita gitu. Nah, bulan depannya lagi, bisa jadi dia kangen nih sama kita, maka balik lagi ke channel kita. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Nah, itu namanya kompetisi konten gitu. Jadi udah hal biasa gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi atau berdampak ke channel YouTube kita. Dan yang ketiga, itu dari sisi tren musiman. Ada beberapa konten yang memang dipengaruhi dari tren musiman. Kalau lagi musimnya ya rame. Kalau lagi nggak musimnya ya sepi, biasa-biasa aja gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya konten yang membahas tentang kue. Ya misalnya bahas tentang kue nastar gitu ya. Itu biasanya rame ya di bulan puasa menjelang lebaran. Setelah lebaran, orang nggak banyak lagi mencari tentang resep kue nastar. Itu yang saya sebut tadi dengan konten ataupun tren musiman. Gitu. Jadi kalau konten kita masuk dalam kategori konten yang tren musiman, maka itu akan ramai pada suatu masanya. Ketika masanya udah habis, ya dia akan sepi lagi gitu. Buat teman-teman nanti yang mau evaluasi channel atau pengen dapetin video kursus YouTube dari nol, biar bisa belajar YouTube dari nol gimana dan langkah-langkah setelah monetisasi itu gimana, teman-teman bisa akses linknya ada di deskripsi channel YouTube saya. Jadi nanti setelah nonton video ini, silahkan buka channel Zona Tutorial, kemudian tekan link yang ada di deskripsi channel. Pilihlah link sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau konsultasi, ya tekan link yang konsultasi. Kalau mau video kursus, ya tekan link yang video kursus. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.